Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang selalu kita terima. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah? Ustazah berharap anti semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap fokus dalam belajar, dan dalam keadaan siap untuk belajar prakarya di hari ini. Ya, Ananda ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-5 kalau nggak salah ustazah ya, insyaallah. Kita sudah masuk di bab 2. Kita sudah selesai di wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, di bab 2 ini anak-anak ustazah kita akan belajar tentang wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Nah, sebelumnya ustazah ingatkan kepada anak-anak ustazah, silahkan dicatat, diringkas mana yang penting anti rasa ya Ananda ya. Nah, sewaktu-waktu ustazah akan meminta dikumpulkan catatan anti, dikirimkan foto catatannya, Allahu alam. Jadi jangan sampai tidak ada, karena itu merupakan nilai praktek nantinya ya anak-anak ustazah ya. Jadi jangan lupa mencatat, diringkas mana yang menurut anti perlu. Nah, baiklah anak-anak ustazah sekalian, baiklah kita masuk ke bab 2, yaitu wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Nah, sebelum memulai anak-anak ustazah, kita masuk dulu ke apa itu sistem. Ya, anak-anak ustazah di sini bisa dilihat, sistem berasal dari bahasa Latin sistema. Sedangkan dalam bahasa Yunani sustema, yang artinya yaitu satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir sistem untuk pemecah masalah. Ya, Ananda ya, ustazah ulangi. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, dalam bahasa Yunani sustema, yang artinya adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sistem bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir sistem untuk pemecahan masalah. Nah, di bawah ini anak-anak ustazah, anti perhatiin gambar ini, ada contoh gambar. Di sini adalah contoh gambar bendungan gerak. Bendungan gerak. Nah, ini adalah pintu air. Nah, ini pintu penutup air. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, saya perhatikan gambarnya. Nah, ustazah, gambar di atas menunjukkan bendung gerak yang merupakan struktur bendungan dan berfungsi untuk menaikkan permukaan air di sungai. Jadi airnya ditampung sehingga permukaan airnya naik. Nah, anak-anak ustazah, air sungai yang dinaikkan di permukaan tersebut dapat digunakan untuk sistem irigasi pada persawahan jika permukaan tanah yang diairi lebih tinggi dari permukaan air.
Ya, anak-anak ustazah, sistem bergerak itu dipakai yaitu air yang yaitu untuk menaikkan permukaan air di sungai. Nah, air sungai yang dinaikkan permukaannya dapat digunakan untuk sistem irigasi pada persawahan jika permukaan tanah yang diairi lebih tinggi dari permukaan air. Jadi sawah itu air itu di bawah atau lebih rendah dari permukaan sawah. Nah, kekeringan bisa terjadi jika permukaan tanah persawahan lebih tinggi dari permukaan air di wilayah setempat. Nah, untuk mengatasinya kekeringan tersebut dan juga gagal panen pada persawahan tersebut, Ananda, dibuatkan sebuah pengairan melalui sistem irigasi, yaitu melalui sistem irigasi. Nah, sistem pada bendung gerak dapat juga digunakan sebagai penggerak peralatan produksi. Sungai yang cukup deras alirannya, bendung dapat digunakan sistem transportasi air, membuka dan menutup pintu air menggunakan sistem hidraulik, yaitu sistem yang memanfaatkan zat cair atau oli yang bertekanan untuk melakukan gerakan segaris atau putaran. Nah, ya Ananda ya. Nah, sistem merupakan keterpaduan antar elemen sistem yang saling berinteraksi, sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk suatu tujuan tertentu dengan proses mekanisme, metabolisme, loop feedback, input proses output dengan target produk dan waktu pencapaian tertentu. Nah, mekanisme kontrol yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara kontinu bersifat terbuka dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang berbeda pada lingkungan tertentu. Nah, ini contoh alat juga memakai sistem. Ya, anak-anak ustazah, contohnya pintu belakang mobil, pintu bagasi mobil menggunakan sistem hidraulik. Ini ya anak-anak ustazah ya. Kalau pintu kita buka, dia akan terbuka sendirinya, kita lepaskan. Nah, dia ini yang namanya menggunakan nama alatnya akuator, menggunakan sistem hidraulik yang dilengkapi dengan elemen sistem berupa akuator. Nah, ini dia. Nah, akuator yaitu peralatan mekanis untuk menggerakkan suatu sistem. Ya, akuator ini artinya peralatan mekanis untuk menggerakkan suatu sistem, mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya. Nah, pintu bagasi mobil bertopang pada akuator. Nah, ini dia, nah ya, ini bagasi mobil, pintu mobil atau bagasi mobil. Nah, ini dia sistemnya di sini, buka tutupnya. Nah, dengan menggunakan atau bertopang kepada alat yang bernama aktuator. Ya, pahami anak-anak ustazah ya. Nah, begitu juga di sini, ini ada alat pemotong rumput juga memakai sistem. Nah, dia di sini letaknya, nih, sistem. Jadi dia untuk berputar dia di sini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada gambar anak-anak ustazah sistem dan inti sistem. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada sistemnya, elemen sistem, lingkungan sistem. Nah, inti sistemnya di tengah. Ya, anak-anak ustazah ya. Oke, kita lanjut. Nah, pola pikir sistem dapat diimplementasikan dalam seluruh aktivitas manusia secara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan kehidupan menuju perkembangan yang berkelanjutan. Pola pikir sistem memberi berbagai pilihan solusi dalam penyelesaian permasalahan
rekomendasi dan langkah-langkah pengembangan. Nah, individu yang memiliki pola pikir sistem memiliki sifat apa saja? Yang pertama, saling bersinergi dan berkolaborasi secara berkembang. Yang kedua, adanya kesadaran antara masing-masing elemen. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang keterkaitan antar elemen. Yang keempat, bersinergi dan berkolaborasi secara harmoni berkembang. Yang kelima, sharing dan networking secara produktif. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, ini ada gambar di bawah ini. Anak-anak ustazah silakan perhatikan. Ini adalah sistem contoh gambar, sistem teknik dasar pada gerak engkol yang saling berinteraksi satu dengan lain. Gerak engkol ya, anak-anak ustazah ya. Saya lihat di sini saling berinteraksi satu sama lain. Ini tali kawat yang menghubungkan atau rantai yang menghubungkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penjelasan gambarnya. Anak-anak ustazah bisa perhatikan di penjelasan gambarnya. Elemen A, ya anak-anak ustazah ya. Elemen A, kita perhatikan di sini dulu. Nah, elemen A yang ini, elemen A sebagai poros digerakkan oleh alat penggerak tertentu dengan sistem rotasi. Nah, ini sistem rotasi berarti dia berputar ya anak-anak ustazah. Maka gerakan berputar pada elemen A diikuti oleh gerakan pada elemen B. Nah, kalau ini berputar, ini juga ikut bergerak. Dengan lengan dan elemen C yang bergerak maju dan mundur untuk diaplikasikan pada sistem lainnya. Nah, ini gerak waktu ini di engkol, ini maju mundur yang C. Nah, sedangkan di gambar 2 merupakan model dari penggerak tuas pada alat pengepres backlog atau sumber tenaga dari putaran motor listrik, alat pengepres. Nah, ya anak-anak ustazah ya. Sedangkan di gambar ketiga ini, tujuan dari sistem tersebut dapat diwujudkan dengan mengkolaborasikan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Ya, anak-anak ustazah bisa ditengok gambarnya, bisa dipahami. Nah, kita perhatikan gambar selanjutnya. Nah, di gambar ini anak-anak ustazah bisa tengok lihat gambar 25 ini ada sistem tekniknya. Ini ada menunjukkan gambar 25 menunjukkan gear yang dihubungkan dengan belt atau rantai untuk menggerakkan roda lainnya. Nah, gearnya ini rantai. Nah, ini yang bergerak untuk menggerakkan rantai ini. Nah, gear ini yang diputarkan. Nah, gerakan gear ditimbulkan dari pergerakan berupa motor DC yang mengalirkan aliran listrik DC dari baterai, ya, atau aliran lemah dari baterai. Nah, baterainya yang mana? Baterainya yang ini. Ya, anak-anak ustazah ya. Motor DC-nya yang mana? Di sini motor DC-nya, di sini aliran listriknya di sini. Nah, putaran motor DC dapat dikendalikan dengan rangkaian pengendali atau kontrol dan sensor. Putaran motor DC dapat dikendalikan dengan rangkaian pengendali atau kontrol dan sensor. Nah, di sini sensornya, di sini kontrolnya. Ya, anak-anak ustazah, ini pada mobil-mobilan ini ya anak-anak ustazah. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri sistem. Nah, anak-anak ustazah, di sini ada ciri-ciri sistem. Itu ada kumpulan elemen, ada interaksi, ada mekanisme umpan balik, ada tujuan bersama, dan ada hubungan antara lingkungan. Nah, kita lanjut. Nah, anak-anak ustazah,
Ini dia contoh skema sistem teknik pada pengendali. Ada inputnya. Nah, di sini proses output. Nah, antara input dan output terjadi kegiatan umpan balik. Oke, anak-anak ustazah, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke perencanaan usaha produk sistem teknik. Itu tadi selintas tentang sistem. Apa itu sistem? Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan produk sistem teknik. Nah, anak-anak ustazah, permasalahan keteknikan di lapangan adalah permasalahan di sistem, sehingga dibutuhkan sinergi antara komponen dalam sistem teknik untuk mampu melakukan evaluasi sistem, perbaikan sistem, optimalisasi sistem, dan meningkatkan produktivitas sistem lebih jauh. Nah, di dalam kewirausahaan, pembuatan produk rekayasa peralatan sistem teknik menjadi peluang yang baik dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya yang tersedia. Pola kerja sistem dalam kewirausahaan menjadi alasan dalam pengambilan tindakan yang digambarkan pada gambar 27. Pada gambar tadi, ya anak-anak ustazah, yaitu pada gambar skema sistem teknik pengendali tadi. Nah, informasi tugas atau pekerjaan inform yang disampaikan berupa kebutuhan pelanggan pada produk sistem teknik dikembangkan dalam bentuk perencanaan dan dokumen disiapkan secara tertulis atau plan. Nah, perencanaan kerja dibuat di antara desain produk sistem tadi, sistem teknik, dan keputusan diambil atas semua kebutuhan yang diperlukan termasuk alat dan bahan atau material desain. Nah, tugas membuat produk sistem teknik merupakan memperhatikan kriteria yang ditentukan atau carry out, pengecekan yang menguji coba produk, sistem mekanik atau kontrol, dan melakukan evaluasi dengan mendiskusikan produk sistem teknik yang dibuat atau evaluasi. Nah, anak-anak ustazah, ini skemanya. Nah, di sini semua saling terkait. Yang pertama adalah kebutuhan pelanggan akan produk sistem teknik, yaitu berupa inform. Nah, di situ desain produk dari informasi bisa dibuat desain produk sistem teknik. Ya, anak-anak ya, kita buat desainnya. Setelah desainnya dibuat, kita bisa menentukan bahan dan alat yang akan kita gunakan. Di dalam skema ini seperti yang dijelaskan di skema ini, kalau bahan dan alat sudah dijelaskan, kalau bahan dan alat yang digunakan kita sudah tahu, kita bisa membuat produk sistem. Ya, anak-anak ya, di carry out-nya. Nah, kalau produk tadi sudah dibuat, harus dilakukan uji coba produk sistem atau kontrol. Setelah masa uji coba, produk sistem tadi masuk ke evaluasi produk sistem teknik, dan dievaluasi. Nah, sehingga lahirlah produk terbaik untuk sistem teknik ini. Ya, anak-anak ustazah, di dalam perencanaan usaha produk sistem teknik, nah ini skemanya. Mulai dari inform, plan, decide, carry out, control, evaluate. Nah, ya anak-anak, evaluate ya, oke. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Nah, anak-anak ustazah, jiwa dan semangat kewirausahaan penting untuk dibangun sedini mungkin, yang lebih mengarah pada bagaimana belajar mandiri, ya, mengorganisasikan suatu pekerjaan secara sistematis, memecahkan permasalahan teknis, bekerja dalam tim, dan kesadaran akan kualitas dalam pembuatan produk rekayasa. Ya, itu semangat kewirausahaan harus dibangun berdasarkan hal-hal ini ya, Ananda ya. Ini seperti anti bisa perhatikan. Nah,
Nah, gambar yang di atas anti bisa perhatikan ya anak-anak ustazah, menunjukkan hubungan antara jiwa dan semangat kewirausahaan kaitannya dengan action loop. Dalam mewujudkan produk sistem teknik, pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menambah keberagaman karya rekayasa sistem teknik yang secara bertahap mengalami penyempurnaan sebagai bagian solusi dari kebutuhan masyarakat. Jadi anak-anak ustazah, yang namanya sistem teknik ini adalah kebutuhan sangat dari masyarakat. Contohnya ini ya anak-anak ustazah, kita belum masuk air pam ini. Ya anak-anak ustazah, dahulu belum ada air pam. Jadi supaya umat manusia atau orang-orang tidak susah, maka adalah pompa air. Nah, pompa air itu menggunakan sistem teknik di situ. Ada input, ada proses, ada outputnya, ada saling keterkaitan antara input dan outputnya di situ ya anak-anak ustazah ya, pompa air. Nah, waktu orang habis itu barulah kenal mungkin namanya Sanyo. Sekarang masuk PAM. Ya. Jadi berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber daya yang dibutuhkan. Nah, anak-anak ustazah, kreativitas manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Nah, perkembangan industri kreatif atau kreatif industri mencakup 14 macam yang dapat membawa arena baru dan terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi ya maaf anak-anak ustazah, dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada ya Ananda ya. Nah, apa saja yang ada di dalam industri kreatif itu? Ada games, education, musik, animasi, software, sosial media dan lain sebagainya. Jadi di sana ada 14 macam ya anak-anak ustazah ya. Nah, setelah itu kita masuk ke administrasi usaha. Administrasi usaha mencakup aspek perizinan usaha, administrasi, surat menyurat, pencatatan transaksi yang meliput pencatatan transaksi keuangan dan pencatatan transaksi barang atau jasa, dan aspek pajak, baik pajak pribadi maupun pajak usaha seperti. Nah, dari gambar di bawah ini ada contoh aspek administrasi industri ya anak-anak ustazah. Ini administrasi usahanya apa saja. Nah, di situ ada perizinan usaha ya. Itu perizinannya entah dari Kementerian dan Perindustrian atau dari pemerintah setempat ya anak-anak ustazah ya. Terus ada surat menyurat. Nah, kemana kita tujukan surat ini? Setelah itu ada pencatatan transaksi. Nah, pencatatan barang dan jasa. Barang penjualannya segala macam ya anak-anak ustazah. Terus keuangannya. Di dalam pencatatan transaksi itu ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berupa keuangan. Setelah itu pajak. Nah, pajak tadi ada 2, pajak pribadi dan pajak usaha. Nah, ini bagian administrasi usaha, aspek administrasi usaha. Oke, kita lanjut yang ketiga, yang keempat di sini, kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Produk rekayasa peralatan sistem teknik sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan dan kenyamanan penggunanya.
Nah, industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengkreasi potensi lokal yang memiliki nilai-nilai kultural dikembangkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah dan kekuatan ekonomi baru. Nah, anak-anak ustazah, produk sistem teknik sangat berpotensi untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperhatikan persyaratan yang dibutuhkan, dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Nah, di sini ada tahapnya di dalam memulai produksi sistem teknik, di dalam kebutuhan pasar terhadap sistem teknik. Apa yang pertama, kita harus memulai, terus melaksanakan, mempertahankan dan mengembangkan. Nah, apa maksudnya memulai? Yaitu melihat peluang usaha, jasa, profesi dan profesionalisme menjadi bagian utama dan pertama, dan menentukan jenis usaha yang dikembangkan, baik itu berupa produk maupun jasa. Nah, identifikasi kebutuhan sumber daya pada usaha produk rekayasa yang direncanakan. Prosedur yang ditetapkan diantaranya adalah jenis usaha, manfaat, teknik rekayasa, dan pengemasannya. Nih, dalam tahap memulai ini saja harus kita kerjakan. Selanjutnya ada tahap melaksanakan. Apa saja yang di dalam tahap melaksanakan? Di situ ada pembiayaan, organisasi, kepemilikan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang memiliki pemahaman mengenai risiko, pembuatan keputusan, mengevaluasi, dan pemasaran produk usaha menjadi tahapan yang penting diperhatikan dalam proses produksi yang menerapkan keselamatan kerja dan mengembangkan sikap peduli lingkungan. Yang selanjutnya ada tahap mempertahankan. Nah, usaha produk rekayasa dalam mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, yang keempat atau yang D ada tahap pengembangan. Nah, kreativitas dan inovasi menjadi penting untuk mengembangkan usaha produk rekayasa, baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk, hingga usaha yang dijalankan. Nah, hingga usaha yang dijalankan. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke sistem produksi usaha sistem teknik. Nah, yang pertama kita harus mempelajari aneka produk sistem teknik. Yang pertama adalah alat pencetak barang briket, arang briket. Ya, anak-anak ustazah. Apa itu? Yaitu kempa yang berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran mesh tertentu yang telah dicampur dengan perekat kanji. Yang telah dicampur sehingga menjadi briket arang dengan ukuran dan bentuk tertentu seperti kubus, bulat tabung, atau bulat pepat. Nah, tekanan yang dihasilkan oleh kempa selain manual dapat juga berasal dari hidraulik maupun tekanan mekanik menggunakan ulir. Nah, ini contoh alat pencetak arang briket manual. Ya, anak-anak ustazah ya. Silakan diperhatikan. Alat pencetak arang briket manual. Nah, anak-anak ustazah mungkin heran,
Apa itu arang briket? Nah, ya kan? Apa itu arang briket? Arang briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Nah, briket yang umum dikenal adalah briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomasa. Ya, anak-anak ustazah, jadi kayak batu bara yang potongan-potongan kecil yang siap dibakar itu adalah briket. Oke, ini alat pencetak briketnya. Di sini anak-anak ustazah perhatikan di sini sistem tekniknya. Yang mana sistem tekniknya di sini adalah ini alat pencetaknya ini. Yang pertama ini yang gambar paling atas adalah press bagian atas, press bagian bawah, rumah press, dudukan press. Ya, anak-anak ustazah. Nah, ini press bagian bawahnya ini. Nah, ini rumah pressnya ini. Ini rumah press. Nah, di sini dimasukkan arang tadi dicetak sehingga dia berbentuk persegi 4 atau persegi panjang, kemudian ditekan oleh press bagian atas. Ya, inilah sistem tekniknya itu, yaitu proses mengepres arang tadi. Itu adalah sistem tekniknya ya anak-anak ustazah ya. Oke. Kita lanjut ya anak-anak ustazah. Alat pengering dari hasil pertanian. Nah, alat pengering dari hasil pertanian menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan untuk menyerap panas. Sinar matahari diserap oleh benda seng berwarna gelap dan diteruskan ke dalam ruangan oven. Alat ini dibuat untuk mengurangi kadar air hasil pertanian dan baki atau tray yang berfungsi sebagai wadah bahan yang dikeringkan di dalam ruang pengering pada proses penjemuran secara alami sehingga mengenai permukaan bahan yang akan dikeringkan. Nah, ini contoh alatnya. Ya anak-anak ustazah. Nah, sinar matahari diserap dari sini dari seng oleh benda yang bernama seng berwarna gelap diteruskan ke dalam ruangan open. Nah, tersimpan di dalam sini anak-anak ustazah. Nah, hasil pertanian tadi di dalam ruangan ini sehingga waktu sinar matahari yang telah diserap seng tadi bekerja di dalam open, maka hasil kadar air yang ada di dalam hasil pertanian tadi menjadi berkurang. Ya, anak-anak ustazah ya. Selanjutnya adalah kompor batik. Nah, selanjutnya contoh alat teknik yang lainnya adalah kompor batik. Nah, kompor batik oke anak-anak ustazah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan materi kita. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan hubungi ustazah. Baiklah anak-anak ustazah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.